Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Semoga Indonesia semakin maju dan kuat. Jadi pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman orang Jepang yang bekerja di Indonesia. Siapa sih orang Jepang itu? Tara! Saya perkenalkan suami saya yang baru pertama kali muncul di YouTube dan berbicara di YouTube. Ayo silakan perkenalkan diri, dozo. Hai, halo semuanya. Nama saya Tomoya. Saya tinggal di Jepang sekarang sama istri saya dan anak saya. Sekarang saya mengajar bahasa Jepang di Universitas di Jepang sebagai dosen ya. Oh, jadi sekarang Tomoya bekerja sebagai dosen di Iya. Jepang ya? Waktu bekerja di Indonesia, bekerja sebagai apa dan tahun berapa sih? Oh, dulu saya bekerja di Indonesia sebagai guru bahasa Jepang selama setahun dari 2018 ke 2019. Jadi selama 1 tahun ya di Indonesia, tepatnya di mana? Di Jakarta? Jakarta. Di Jakarta mengajar bahasa Jepang untuk siapa? Untuk orang Indonesia atau? Orang Indonesia. Oh, dosen juga atau bukan? Bukan ya? Bukan, guru. Guru LPK. Guru LPK. Kalau teman-teman tahu tuh LPK lembaga pelatihan kerja yang untuk mengirim anak-anak magang atau bahasa Jepangnya Gidoji Shusei ya. Iya. Bagaimana sih awalnya bisa pergi ke Indonesia atau memilih Indonesia sebagai tempat bekerja? Saat saya mahasiswa S2, teman saya berekomendasi Oh, bekerja di Indonesia sebagai guru bahasa Jepang. Saya mau mengajar bahasa Jepang dari dulu. oh jadi memang dari dulu Ya. passionnya mau mengajar ya? Saya mau mengajar bahasa Jepang. Jadi saya terima tawaran. Ya. Jadi bukan karena tahu Indonesia jadi mau pergi ke Indonesia tuh enggak ya, kayak kebetulan Ya, ya, ya. Tama-tama aja ya kebetulan. Sama aja ya. Ya, kebetulan ada yang nawarin untuk ngajar di luar Jepang, di Indonesia gitu ya. Pada awalnya Tomoya nggak tahu sama sekali tentang Indonesia. Ya, tidak tahu karena saya nggak tahu Southeast Asia. Asia Tenggara. Asia Tenggara ya. Ya saat itu saya sebenarnya tidak tahu di Indonesia ada di mana bahasa Indonesia apa sih gitu. Oh, berarti sebelumnya sebelum berangkat ke Indonesia, Tomoya belum bisa sama sekali ya bahasa Indonesia. Ya, Oh, masih nol, nggak tahu sama sekali ya. nggak tahu. Oh, tapi sekarang udah bisa mulai belajar sedikit-sedikit setelah pergi ke Indonesia ya, bekerja di Indonesia. Ya, sedikit aja. Waktu datang ke Indonesia nih, kan awalnya nggak tahu sama sekali tentang Indonesia. Itu kesannya gimana tentang Indonesia? Setelah saya sampai di Indonesia, saya harus ke kantor ya. Oh. Saat itu saya pertama kali lihat macet di Jakarta. Real macet ya. Saya kaget saat itu. Emang kalau di Jepang macetnya nggak seberapa parah ya kayak di Jakarta gitu? Di Tokyo mungkin macet, tapi Jakarta lebih macet daripada Jepang. Iya. Dan ada banyak motor ya di Jakarta. Oh ya, hampir semuanya orang pakai motor ya. Iya, sekarang. iya. Oh. Pertama kali saya naik motor ya di belakang Oh. teman kerja saya. Satu itu saya takut Oh. karena di Jepang saya tidak pernah naik belakang motor. Pasti di depan aja gitu ya. Ya. Jadi yang bawa motor gitu kan, bukan Motor. yang di belakang ya. Ya, motor kecil ya. Oh, bukan motor besar gitu. Mhm. Nggak bisa naik motor besar gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Waktu pergi ke kantor
tiap hari naik apa? Bukannya biasanya orang Jepang tuh naik mobil atau ada supir gitu? Situasi saya naik, tadi saya bilang naik teman kerja. Oh, teman kerja punya motor, Motor, naik ya. motornya dia gitu ya? Ya, atau saya panggil Gojek atau Grab. Wah, jadi Tomoya ini mandiri banget, bisa pakai aplikasi Gojek atau Grab. Teman kerja Tomoya juga itu ya, hampir tiap hari naik sama dia ya? Iya. Iya, jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Setelah sampai di Indonesia kan lihat macet kayak gitu, tapi tetap suka sama Indonesia. Saya suka Indonesia. Kalau kerja di Indonesia, saya lebih santai ya daripada Jepang. Oh iya, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang tahu kalau di Jepang mungkin strict ya, apa kibishi kalau bahasa Jepangnya. Dia sebagai orang Jepang aja tuh merasa di Indonesia lebih santai ya. Lebih santai. Suasananya juga lebih enak di Indonesia. Orang-orangnya bagaimana? Orang-orang baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, ya. Baiknya bagaimana di kantor? Apa membantu Tomoya atau bagaimana? Kalau kerja di Jepang, kadang-kadang susah ya diskusi sama teman kerja atau atasan. Susah ya. Kenapa? Bukannya biasanya harus lapor dulu ke atasan atau harus apa sih kalau orang Jepang bilangnya horenso gitu kan? Iya. Kan harus ke atasan tuh. Tapi selalu sibuk. Saya nggak tahu ya. Beneran apa enggak? Beneran Nggak tahu ya. sibuk Pokoknya atau enggak. kelihatannya sibuk aja ya. Tapi karena itu saya tidak mau ya diskusi sama atasan atau Teman kerja. teman kerja. Tapi di Indonesia saya bisa bicara sama Lebih bebas ya. lebih bebas. Lebih bebas karena mereka mau mendengarkan gitu. Iya. Jadi menurut Tomoya itu maksudnya kalau di Jepang semuanya tuh sibuk sendiri-sendiri. Jadi mau ngomong nggak enak ya, takut ganggu atau bagaimana gitu. Tapi kalau di Indonesia orang-orangnya ramah. Menurut Tomoya orang Indonesia baik-baik. Baik. Selama mengajar di APK, murid-murid Jushisei-nya pintar-pintar, rajin-rajin nggak? Nah, sebenarnya saya tidak tahu pertama-tama Kino Jishusei bisa bahasa Jepang atau enggak, tapi kelas saya semuanya jadi pintar. oh iya, tuh murid-muridnya Tomoya semuanya pintar-pintar katanya. Ya, jadi pintar. Sekarang Udah pada di Jepang ya semuanya? udah di Jepang ya semuanya. Udah pintar-pintar ya? Mungkin. Kalau mereka bicara bahasa Jepang sama atasan atau Bosnya? bos, mungkin bahasa Jepang mereka jadi lebih bagus. Jadi intinya kalau mau pintar bahasa Jepang banyak ngomong sama orang Ya. Jepang ya. Harus bicara banyak. Harus aktif, tanya-tanya gitu. Mengajarnya apa aja? Apa percakapan aja atau ada teori-teori, bumpo atau grammar gitu? Semua mengajar. Iya, harus mengajar bumpo, Oh, kanji juga. untuk Jishusei yang paling penting apa? Paling penting Kanji atau bumpo atau kaiwa, percakapan? Oh, ya kaiwa, ya mereka harus bisa kaiwa ya, penting penting ya. karena tinggal di Jepang Karena ya. tinggal di Jepang, kaiwa sama atasan ya. Atasan orang Jepang terus ya. Waktu Tomoya ngajar anak-anak Jishusei itu mengajarnya seperti apa? Mengikuti buku atau bagaimana? Ya pakai buku juga. Tapi kalau kaiwa練習, latihan kaiwa, nggak usah pakai buku. Langsung aja ngomong gitu Ya. ya. Oh, mereka langsung bisa, langsung pintar. Awal-awalnya bagaimana? Saya pakai bahasa Jepang, tapi bahasa Jepang levelnya paling mudah. Oh, Mereka bisa mengerti. Kadang-kadang ya ada Jishusei yang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. aduh siapa ya itu?
Mudah-mudahan sekarang jadi pintar ya, tapi Iya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Selama mengajar di Suse itu happy, senang. Saya? Eh, Oh iya, senang. emang karena sedang mengajar ya, dan anak-anaknya pintar juga ya. Nah, selain di kelas mengajar bahasa Jepang, pernah nggak sama anak-anak murid atau JCC jalan-jalan keliling Jakarta atau kemana makan sama JCC gitu? Pernah nggak ada pengalaman yang Ya menarik? ada. Saya ingat saya ke Ancol dan kebun binatang. Saya Ragunan ya? Ragunan. Orang Jepang yang di LPK cuman kamu aja kan, tapi Iya, iya. iya pasti itu Ya benar-benar Mote-mote mereka, terkenal nih. mereka merasa happy. happy saat itu. Ya pasti senang ya karena ada gurunya yang nemenin. Kalau ada kesempatan mau mengajar JCC lagi atau ketemu JCC lagi Ketemu di saya lagi, ya. di Jepang atau di Indonesia? Tahu sekarang situasi corona saya tidak tahu. Belum tahu ya. Belum tahu bisa ketemu atau enggak. Ya, Di Indonesia ya kalau ada kesempatan ya. nanti ya. Memang rencananya ada mau ke Indonesia lagi atau bagaimana? Ya ada di Yeay. ada. Dan sekarang saya belum tahu saya kapan bisa ke Indonesia. Harusnya saya di Indonesia ya sekarang. Bulan ini ya Bulan harusnya. ini, bulan Agustus ya. Harusnya mulai kerja dari bulan ini. Di Jakarta, di Di salah Jakarta. satu universitas di Ya Jakarta. di Jakarta. Terus sekarang nggak bisa. Ya jadi Tahun depan. ya insya Allah ya tahun Insya depan Allah. kalau corona udah membaik, kita bertiga mau pergi ke Indonesia lagi. Bukan pergi sih, pulang ya, pulang dan bekerja gitu di Indonesia. Soalnya saya pergi ya. Kamu pulang. ya Sana kemana? saya pergi pulang. PT. Pergi pulang. Ya kamu pulang juga kan, second home gitu kan. Ya Merasakan home ya. ya pulang aja lah ya. Pernah nggak pergi ke mall? Biasanya perginya kemana? Ceritain dong. Biasanya saya suka kota Casablanca karena ada banyak restoran Jepang. Oh itu penting ya, Ya penting. karena nggak terlalu cocok ya sama makanan Indonesia. Suka tapi Suka ya. Rasanya bagus, enak, enak, tapi kadang-kadang terlalu pedas ya. terlalu pedas atau terlalu pakai apa? Oil. Minyak Minyak. goreng, kebanyakan minyak goreng dia nggak terlalu Ya, suka. Kadang-kadang saya mau makan makanan Jepang. Ya, yang kayak sushi gitu Ya, ya, ya. atau Safari, yang seger-seger kan. Kalau di Jepang tuh tahu sendiri jarang pakai bumbu ya, kebanyakan paling pakai shoyu aja gitu, jadi rasanya nggak terlalu kuat gitu. Dan saya suka Grand Indonesia juga. Oh itu favorit semua orang ya, saya juga suka. Grand Indonesia bagus, bagus Oh banget, besar, besar banget ya. besar banget. Paling suka ngapain di Grand Indonesia? Nonton film, ya itu juga Murah ya soalnya ya, ya daripada di murah Jepang. daripada Jepang, ya pasti murah. Makanan yang paling disukain di Indonesia. Nah, di Indonesia, Meskipun tadi bilangnya nggak terlalu suka pedas, tapi kan pasti ada yang suka gitu ya apa? ada. Ya sebenarnya saya suka sate kambing. Oh, saya juga suka sate Di kambing sih. Jepang nggak bisa ya makan sate kambing Nggak bisa, kenapa nggak bisa? karena Nggak ada. nggak ada. Oh, Ya, kalau di Jepang tuh nggak ada kambing, adanya domba atau hitsuji ya. Itu juga ya. sedikit, nggak banyak, paling di daerah atas kayak Hokkaido, Hokkaido, ya. ya kan. Terus ada lagi nggak makanan atau buah yang disukain? gua ya ada Apa tuh? durian. Oh, jarang-jarang nih orang Jepang suka durian gitu. Soalnya kan baunya nyengat kan. Baunya tuh kuat banget gitu. Emang nggak we gitu atau awalnya makan?
Ya, pertama kali saya makan durian di Thailand. Oh, Satu itu saya tidak suka ya durian. bukannya Thailand itu tempatnya durian gitu kan? Ya, setelah pulang ke Indonesia saya makan durian lagi. Satu itu saya suka durian. Saya belum tahu alasannya. Mungkin karena Tomoya suka bekerja di Indonesia, jadinya rasa duriannya juga jadi lebih enak. Nanti mau lagi makan durian di Indonesia ya? Ya. Mudah-mudahan secepatnya ya. Mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman atau Jisuse nih, nanti kalau misalkan ketemu di Jakarta, Indonesia, kita makan durian bareng ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen di bawah, mau pertanyaan tentang bahasa Jepang atau kehidupan di Jepang. Nanti saya akan tanyakan suami saya yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye bye. Sampai ketemu lagi.